Segala hormat, puji, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dikolah Allah junjungan hidup kami, dan dikolah segala-galanya bagi kami. Terimalah setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami. Sekarang waktunya kami akan menerima, mendengar isi hati Tuhan. Roh Kudus Allah layakkan kami sebentar menerima firman-Mu dan menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Urapi akan hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Saya percaya kalimat-kalimat dalam pujian kita yang terakhir tadi itu menghentar kita untuk merenungkan isi hati Tuhan. Bagaimana sampai detik ini, bahkan setiap hari yang akan kita lalui, di hari-hari yang akan datang, penyertaan perlindungannya tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah kekurangan cara Bapak Ibu untuk menolong, untuk menghibur, dan untuk melindungi kita. Tetapi Tuhan juga gak pernah kurang cara untuk menghukum, untuk menghakimi, dan untuk menyatakan kesalahan dan kejahatan. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Petrus, pasalnya yang kedua. Kita akan melihat jauh sebelum kita hidup pada masa di mana kita ada hari ini, lewat Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 10. Tuhan hendak menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa Tuhan tidak pernah main-main di dalam melindungi, menyertai, dan memberkati milik kepunyaannya. Tapi sekali lagi Tuhan juga tidak pernah main-main untuk menghakimi dan menghukum orang-orang fasik yang tidak hidup taat dan tidak mau mengenal Allah dengan benar. Kita akan baca mulai ayat 5 sampai ayat 10. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan,
dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari Petrus sampai kita hidup hari ini. Tapi apa yang disampaikan oleh surat Petrus ini hari-hari ini tergenapi. Coba kita buka dulu pasal 2 ini, kita baca ayat 2. Dan ini terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat yang kedua. Dari 2 Petrus 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan ayat di atasnya menceritakan tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Dan hari ini telinga kita lebih cenderung lebih suka mendengarkan hal-hal yang fenomenal. Ketika itu disampaikan oleh orang-orang yang terkenal, yang punya nama, punya posisi, punya jabatan. Telinga kebanyakan anak-anak Tuhan hari-hari ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat sensasional. Yang bersifat bukan lagi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 5b dikatakan ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Digambarkan hari-hari ini ada banyak orang-orang fasik. Dalam ayat 6b juga disebutkan di sana. Bagian terakhir ya. Dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Kapan masa-masa kemudian? Termasuk hari ini. Ya. Lalu dalam ayat 7 juga bagian B disebutkan yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara menemukan berkali-kali kata mengikuti hawa nafsu. Ya, ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari mereka melihat, setiap hari mereka mendengar perbuatan mereka yang jahat sampai jiwa mereka tersiksa. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita disuguhi dengan apa? Banyak hal yang membuat kita jadi terperangah. Kita berusaha hidup baik, kita berusaha hidup benar. Tapi ada saja hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang justru membuka mata kita tercelik dan berkata, loh kok seperti itu? Loh kok seperti ini? Saya sudah begini, saya sudah begitu. Lihat Bapak Ibu, kekecewaan ya, demi kekecewaan atas situasi, atas kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saya hanya menunjukkan bagaimana hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti. Ya Bapak Ibu, kok nggak ada yang amin? Ayo kita lanjutkan dulu ayat yang ke-12 sampai 15 ya. Ayat 12 sampai 15 ya. 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 15. Tetapi mereka itu sama dengan hewan. Wah mohon maaf Bapak Ibu, ini firman Tuhan loh ya. Bukan saya loh ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui.
Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu, zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara, saya perlu menjelaskan apa bedanya orang fasik dan apa bedanya orang benar. Dalam konteks 2 Petrus ini, yang orang fasik pasti akan dihakimi. Yang orang fasik pasti akan dihukum. Sedangkan orang yang benar akan disertai, akan dilindungi, dan akan menerima upahnya. Saudara, kalau disuruh memilih, saya yakin pasti semua akan memilih menjadi orang yang benar. Saudara pasti akan menjadi orang yang benar, bukan orang yang fasik. Nah, kita lihat dulu, apa sih definisi orang fasik? Gampangnya saja, orang fasik adalah orang yang tidak taat. Orang fasik adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, ada kemungkinan orang fasik ini adalah orang yang sudah percaya Tuhan itu ada. Tapi mereka tidak melakukan hukum-hukum Tuhan. Dengan kata lain, fasik di sini kalau secara rohani saya mengistilahkan, jangan cuma hidup secara agamawi. Yang cuma labelnya saja, yang cuma KTP-nya saja, yang cuma bajunya saja, yang cuma jubahnya saja. Orang melihat tahu dia orang yang beragama. Dia orang yang percaya kepada pencipta. Tetapi praktek kehidupan tidak taat, tidak setia, dan tidak sesuai dengan jalan kebenaran Allah. Dan di dalam kisah yang kita baca dalam 2 Petrus ini diberikan contoh tentang Nuh dan Lot. Lalu orang-orang yang hidup pada masa Nuh dan orang-orang yang hidup pada masa Lot di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu lihat bagaimana dengan Nuh. Dikatakan dalam ayat 5, Nuh ini disebut pemberita kebenaran. Coba 2 Petrus 2 ayat 5, saudara lihat di sana. Predikatnya Nuh itu apa? Ya, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Nuh ini predikatnya, Nuh ini sebutannya pemberita kebenaran. Kalau sekarang dia pengkhotbah, dia penginjil, dia hamba Tuhan. Dia pendeta, dia menyampaikan firman Allah. Saya tanya, Nuh ini pemberita Injil yang berhasil atau gagal? Yang bilang berhasil angkat tangan. Yang bilang gagal? Ya, kok cuma Ibu Gembala? Saya nak kasih bocoran loh. Secara kuantitas jiwa yang diselamatkan pada masa itu hanya 8 orang Bapak Ibu. Nabi Nuh dan istrinya. Terus 3 orang. 3 orang mantunya masuk. Berapa yang selamat? Penduduk pada masa itu saya yakin tidak cuma ratusan. Ini pemberita kebenaran. Saudara, saya beritahu, kalau saudara ingin hidup benar, saudara akan jadi orang yang mungkin ditinggalkan oleh banyak orang.
Nuh ini predikatnya pemberita kebenaran. Hanya 8 orang. Secara manusia dia dianggap gagal. Saudara jangan pikir gereja kalau besar jemaatnya banyak itu pasti. Istilahnya apa? Kalau anak sekarang ngomong, wah itu gereja yang luar biasa. Pasti Tuhan berkenan. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. 8 orang. Tapi melakukan kebenaran. Kita lihat ya. Bagaimana dengan Lot? Ya. Apa predikat yang Tuhan kasih? Ini. Kita lihat ayat 6 ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot. Bagaimana dengan Lot? Predikatnya apa? Orang yang benar. Dalam ayat yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Orang yang benar. Yang terus-menerus menderita. Oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara, jangan berpikir kalau kita sudah hidup benar, berarti kita mesti tenang. Berarti semuanya baik-baik. Tidak Bapak Ibu. Justru ini yang hidup benar malah mengalami penderitaan. Tersiksa. Dan Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Orang yang disebut benar ini, yaitu Lot ini, dia tinggal di tengah-tengah orang-orang fasik. Dan setiap hari, bukankah setiap hari saudara juga mendengar, saudara melihat, saudara disodori hal-hal yang tidak adil di dunia ini. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya yang benar itu menjadi tersiksa. Sampai akhirnya ada banyak anak Tuhan yang sakit hati, kecewa. Inginnya dendam, inginnya marah. Itu malah akan meracuni diri sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu kefasikan itu sampai mencapai puncaknya dan mengalahkan kebenaran Allah. Tidak akan pernah. Mengapa? Sebab 2 Petrus ini mengajarkan kepada kita, Allah yang kita sembah itu Allah yang adil. Dia berjanji menyertai, dia tidak bakal lupa akan janjinya. Dia akan tetap melindungi. Saudara, Allah tidak pernah kehabisan cara. Tidak pernah. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Karena orang-orang pada masa Nuh memilih hidup dalam kefasikan, maka kefasikan itu menempatkan manusia berada di luar perlindungan Allah. Walaupun saudara menderita, walaupun saudara tersiksa, walaupun saudara susah, tapi saudara bertahan, saudara melakukan dan hidup dalam kebenaran Allah, maka saudara tetap berada dalam perlindungan Allah. Tapi orang-orang fasik ini, mereka menempatkan hidupnya di luar perlindungan Allah. Kalau di luar perlindungan Allah, cepat atau lambat akan ada penghakiman dan penghukuman. Begitu juga dengan orang-orang pada masa Lot yang hidup dan tinggal di tengah Sodom dan Gomora. Mengerikan Bapak Ibu. Karena akhirnya kalau sekarang istilah LGBT dan sebagainya, itu ternyata pada masa ribuan tahun yang lalu itu sudah ada. Dan memang Alkitab berkata apa yang ada itu sudah pernah ada. Gak ada hal baru di bawah muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Allah menghakimi dan menghukum ya orang-orang pada masa Nuh. Dikatakan dalam ayat 5, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Tuhan melenyapkan dan menghukum dengan air. Tapi dalam kisah Lot, Sodom dan Gomora, kita lihat ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Saudara, saya beritahu, Allah tidak pernah kekurangan cara. Allah bisa pakai air, Allah juga bisa pakai api. Tapi mari kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ada janji Tuhan yang begitu manis. Ada janji Tuhan yang begitu indah. Makanya Tuhan luputkan Nuh, Tuhan luputkan Lot. Dan Tuhan akan meluputkan Bapak, Ibu dan saya. Ya, kita lihat Yesaya 43 ayat 1. Kita akan baca sampai ayat 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ayat-ayat yang begitu indah dan luar biasa ini. Tapi air dan api Tuhan pakai untuk menghukum, untuk menghakimi orang-orang fasik pada masa Nuh. Api pada masa Sodom dan Gomora. Satu kota habis terbakar oleh api belerang yang turun dari langit. Ada ayat yang berkata, aku bagaikan api yang menghanguskan, kata Tuhan dalam kitab Ibrani. Api selalu digambarkan sebagai penghakiman dan penghukuman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah seperti Nuh yang tetap di dalam kebenaran Allah. Hiduplah seperti Lot sekalipun setiap hari, setiap saat, saudara, hati nuranimu tertekan dan tidak puas dengan kenyataan-kenyataan tentang kebenaran yang terjadi di sekitar kita. Saudara, kalau boleh teriak dan bersuara menyampaikan pendapat, kita akan ungkapkan. Tapi karena satu dan lain hal, kitab Amos 5 ayat 13 berkata, saudara tidak perlu menyuarakannya karena saudara akan mengalami hal yang tidak harus saudara alami. Karena tekanan, karena memang tidak diperbolehkan, saudara boleh diam, tapi doakan kepada Tuhan. Ya, kita lihat kitab Amos 5 ayat 13. Kitab Amos pasal 5 ayat 13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Saudara, ada ayatnya yang berkata, sekalipun saudara orang yang berhikmat, sekalipun saudara orang yang berakal budi, tapi saudara harus tahu waktu. Kalau itu waktu di mana saudara harus tutup mulut dan diam, ya sudah. Saudara nggak perlu menyuarakan. Saudara harus percaya. Saudara harus yakin Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Saya tahu Bapak Ibu ada banyak di antara kita kalau boleh kita ini menyuarakan sebuah kebenaran.
di lingkungan, di sekitar, di mana saja kita pasti akan meneriakkan itu. Tapi karena satu dan lain hal, saudara harus tutup mulut saudara. Saudara harus diam, tapi serahkan kepada Tuhan. Tapi saudara percaya, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk tetap menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Untuk menyatakan kebenaran. Untuk melakukan penghakiman dan penghukuman. Coba kita lihat sekarang Amos 5 ayat 19. Ya, Amos 5 ayat 19. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Lari ini dari singa, tapi seekor beruang mendatangi dia. Luput dari singa, beruang yang datang. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular sekarang datang memagut dia. Arti ayat ini apa? Tidak hanya singa, tidak hanya beruang, tetapi ular. Artinya ada banyak cara, ada banyak hal yang Tuhan mampu untuk lakukan dan kerjakan. Ada orang berpikir, ayo saya akan lari dari singa. Ternyata Tuhan izinkan ada seekor beruang yang datang. Beruang pun akhirnya dia hindari. Dia cepat lari, tergopoh-gopoh ke rumah. Bertopang dengan tangannya ke dinding. Tuhan izinkan seekor ular datang untuk memagut dia. Artinya apa? Tuhan bisa pakai mau singa, mau beruang, mau ular. Tuhan bisa pakai mau api, mau air, mau apapun. Amin Bapak Ibu. Kalau ada ayat yang berkata hati raja di tangan Tuhan. Saudara yang bekerja, saudara harus percaya. Pintu berkat saudara, pintu rezeki saudara, tidak cuma dari perusahaan tempat di mana saudara bekerja. Saudara harus percaya berkat itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan, hati raja di tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan rezeki, berkat kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya. Yang amin kok saya nggak dengar ya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa kita ini berada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Pastikan itu. Coba saudara lihat ayat yang ke-8 ini. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat, setiap hari mendengar perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Mari kita baca ayat 9 bersama-sama. 2, 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi jangan pernah berpikir orang jahat ini kok enak ya, hidupnya tambah makmur, tubuhnya tambah gemuk, rumahnya tambah banyak, mobilnya juga, bisnisnya lancar. Oh, tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Semua ada waktunya. Segala sesuatu di bawah muka bumi ada waktunya. Ada masanya. Tapi untuk Bapak Ibu dan saya, Tuhan buat semua indah pada waktunya. Amin. Tapi buat mereka buruk pada waktunya. Tidak baik pada waktunya. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, pastikan saya mau seperti Nuh hidup dalam kebenaran Allah. Saya mau seperti Lot yang disebut orang yang benar. Saya mau tidak seperti orang yang fasik, yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan dihormati, saya sungguh merindukan setiap kita benar-benar semakin hari semakin menyadari bahwa Allah tidak pernah main-main dengan kehidupan yang diberikan dalam hidup kita.
Percayalah untuk apapun yang terjadi. Dalam pekerjaan saudara, dalam hidup rumah tangga saudara, dalam hidup sehari-hari, ada perlindungan Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Orang yang benar itu berarti orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini sementara waktu, kami mempersembahkan segalanya hanya bagi Tuhan. Persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, setiap rupiah kami percaya Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah setiap anak-anakmu, setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari. Semua diberikan panjang umur, kesehatan, berkat, kasih, kemurahan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, dan kekuatan pertolongan oleh Roh Kudus. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Kami mendoakan mereka dimanapun saat ini berada, tangan kasih, kemurahan, anugerah, pertolongan Tuhan melingkupi semuanya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua jajaran menteri, TNI, Polri, kepada semuanya diberikan hikmat, pengertian, pertolongan, sehingga mengatur, menyelenggarakan negara dengan baik, dengan benar, dan dengan bijak. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberikan kesatuan dan persatuan untuk tetap menjadi berkat bagi Indonesia. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami mendoakan untuk Bapak Gunawan yang sampai hari ini belum bisa ke gereja. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan luka-luka pada kakinya. Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan membukakan jalan. Memberkati juga Tuhan untuk Ibu Tumini yang akan menjalani operasi katarak mata. Tuhan, kirim para malaikat-Mu untuk menguatkan, meneguhkan. Pada waktu proses operasi, Tuhan memberkati tangan dokter, para medis yang ada pemulihan kesembuhan yang sempurna terjadi dengan cepat dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah menjamah, memulihkan, menyembuhkan Ibu Marihot. Tuhan akan terus berperkara dalam hidupnya. Tuhan akan terus menjamah, memulihkan dan menyembuhkan Ibu Marihot. Tolong Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hamba-Mu tidak bisa sebut nama mereka satu persatu. Tapi Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan mendengarkan kami. Juga untuk Ibu Inge Tuhan yang pagi ini bisa hadir. Sekalipun Kau sudah panggil suaminya pulang ke rumah Bapa di sorga, tapi Ibu Inge tetap dengan setia, tetap dengan sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan. Tuhan memberkati dan menyatakan yang terbaik. Bapa, terima kasih buat kami semuanya yang hadir. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memuji dan meninggikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin.